Man qala fi duburi sholati subhi wa wasanin rijlaihi qabla ayatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kutiba lahu asyru hasanatin wa muhiya anhu asyru sayyi'atin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kana yawmuhu dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa khurisa minasyaitani wa la yanbaghi li dzambin ayyudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billahi ta'ala. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun wa fi ba'din naskhi sahihun. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi wa ghairihi, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan selain beliau. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala fi duburi sholati subhi, barang siapa yang mengucapkan setelah sholat subuh, wa huwa sanin rijlaihi, dan ia melipat dua kakinya, artinya belum pindah dari tempat sholatnya, qabla ayatakallama, sebelum ia berbicara apapun. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita baca maghrib sama subuh. Ini sekarang kita bisa tahu kenapa dibacanya di maghrib dan di subuh. Nah, siapa yang membaca kalimat itu asyra marratin, 10 kali bacanya. Jangan dikurangin, biasanya 3 ya. Zikirnya diperpendek ya. Kutiba lahu asyru hasanatin, dituliskan baginya 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asyru sayyiatin, dan dihapus wa muhiya anhu asyru sayyiatin, dan dihapus baginya 10 kesalahan, kejelekan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat baginya 10 derajat. Subhanallah, 10 kebaikan, menghapus 10 kesalahan, dan dinaikkan derajatnya 10 derajat. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruhin, dan ia pada hari itu dalam perlindungan dari yang dibenci. Jadi kalau ada takdir hari itu tidak menyenangkan, maka takdir itu ditolak ya, takdirnya itu dihapus. Kalau hari itu dia berduka, maka dukanya dihapus. Wa khurisa minasyaitani, dan dipelihara dari godaan setan. Nah, kalau dibacanya di maghrib, maka tidak mungkin malam itu mimpi yang dipengaruhi setan, tidak mungkin. Malam itu dikena santet ya, teluh, enggak mungkin ya. Jadi wahurisa minasyaitani, dan dia dijaga dari setan ya. Walam yambaghi li dzambin ayyudrikahu fi dzalikal yaumi, dan tidak siogianya berdosa seseorang yang ia jumpai pada hari itu, illa syirka billahi ta'ala, kecuali syirik kepada Allah. Selain syirik,
Kalau syirik itu maknanya dia pindah agama. Syirik itu maknanya terpengaruh paranormal menggunakan alat yang dianggap punya kekuatan, memberi rezeki, ya, menang dalam persaingan, itu syirik. Selain dari yang bersifat syirik nggak bisa. Selalu saja ada halangannya kalau dia mau melakukan kesalahan. Jadi hikmahnya luar biasa. Baca di maghrib 10 kali, menjaga malam dari pengaruh setan dan duka cita. Baca subuh, dipelihara siang sampai maghrib. Ya, bacanya 10 kali. Saya lihat di mana-mana dipendekin jadi 7, jadi 3. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasanun. Berpendapat Imam At-Tirmidzi, hadis ini kedudukannya hasan, kedudukannya bagus, ya. Wa fi ba'din naskhi sahihun. Pada sebagian teks dikatakan hadis ini sahih. Ya, jadi riwayat saya menggabungkan, satu riwayat mengatakan maghrib dan di hadis ini disebutkannya subuh. Ya, kan urutannya ini dianggapnya bukannya langsung baca ini. Kita kumpulkan hadis seperti yang kita lakukan itu sudah benar. Sehingga ada orang bertanya, emang ada dalilnya setelah sholat itu zikir gitu? Banyak sekali. Ya, pertama istighfar. Ya, kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Kenapa istighfar lebih dulu? Ya paling layak yang diucapkan orang dalam ketika dia beribadah dan ingin meminta, yang paling layak itu istighfar. Mohon ampun. Karena bisa jadi dosa yang selama ini luar biasa. Nah, Bapak amalkan ini, ya, untuk menjaga diri, ya, agar tidak terpengaruh dari pengaruh-pengaruh yang magic, ya, pengaruh-pengaruh yang menggunakan kekuatan setan. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Muslim ibn al-Harits At-Tamimi As-Sahabi radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Sunan Abu Dawud dari Muslim bin Haris At-Tamimi, yang ia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau memberikan kegembiraan kepada, ya, Muslim bin Haris ini. Faqala, ya, Nabi bersabda, izan sarafta min salatil maghrib, apabila kau sudah selesai dari salat maghrib, fakul, maka kau hendaknya ucapkan Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat. Allahumma ajirni minan nar. Jangan dirubah Allahumma ajirna. Kenapa? Karena makomnya makom zikir, bukan makom doa. Ya. Kalau doa, imam berkhianat, domir yang mufrad tidak dirubah menjadi jamak, orang disuruh amin, imamnya tidak membentuk jamak, imamnya berkhianat. Tapi kalau zikir tidak diminta untuk diaminkan, kalau ma'ajirna yang lainnya amin. Jelas nggak? Jadi bukan, jangan dirubah-rubah domirnya. Allahumma ajirni minan nar. Jadi ya semuanya zikir. Bukannya amin. Kalau Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, yang lainnya amin. Bukannya Allah ikut aja.
Jangan dirubah-rubah. Ya. Ya, siapa yang mengucapkan Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya apabila kau mengucapkan itu 7 kali, summa mutta min lailatika, kemudian kau mati pada malam hari itu, kau mati, kutiba laka jiwarun minha, ya, maka akan dituliskan untukmu jiwar. Ma makna jiwar? Khulusun minha ay minan nar, maknanya keselamatan dari api neraka, enggak bakal disentuh api neraka. Baca setiap habis maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Kalau imamnya Allahumma ajirna, kita jangan ngikutin, kita baca aja Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Masa Nabi nggak tahu, imam kita tahu? Gak mungkin imam kita lebih tahu dari Nabi. Ya, ini sambil koreksi nih, jangan dirubah-rubah yang tidak mestinya dirubah. Kalau doa harus dirubah. Kalau dia tidak rubah, berkhianat dia kepada jamaahnya. Ya, ya, jadi summa muttamin lailatika kutibalaka jiwarun minha, kemudian kau mati pada malam itu. Setelah baca ajirni minan nar 7 kali, mati malam itu, ya, maka laka jiwarun minha. Jiwar maknanya khulus, kemerdekaan, bebas, ya, dari api neraka. Minha ay minan nar. Wa iza shallaita subha fakul kadzalika, apabila kau sholat subuh, baca seperti itu juga. Jadi subuh sama maghrib itu paket di ujung, tarful lail wan nahar. Ini ujung, ya, siang, ini ujung malam. Ya. Jadi apabila kau sholat subuh, fakul kadzalika, kau ucapkan juga seperti itu. Oh, jadi panjang wiridnya. Enggak panjang kalau dibandingkan dengan wiridnya para sahabat, wiridnya para ulama, itu mah pendek. Jadi jangan dipendekkan lagi, ya. Fa innaka in mutta min yaumika, sesungguhnya bila kau mati pada hari itu, kalau bacanya subuh, siangnya mati, kutiba laka jiwarun minha, maka dituliskan bagimu pembebasan dari api neraka. Ya, 2 berarti Allahumma ajirni minan nar. Yang kedua, ya, sebelumnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau bilangannya ditentukan oleh Nabi, jangan ditambahkan. La ilaha illallah 10, semangat bikin 100, jangan. 10. Allahumma ajirni minan nar, berapa? 7, jangan ditambahin jadi 10 atau dikurangi jadi 3. Ya. Muallim Syafi'i Hadami mengatakan, kalau Nabi menentukan bilangannya, dia zikir itu seperti dinamo. Mobil yang menghidupkan lampu itu, motor itu dinamo. Dinamo itu kalau gulungannya pas, lampunya terang, tidak mudah putus. Kalau gulungannya banyak, terang sekali, tapi mudah putus. Kalau gulungannya kurang, ya, tidak putus, tapi tidak terang. Yang bagus pas. 10 ya 10, 7 ya 7. Jangan ditambahkan, jangan dikurangkan. Tapi kalau yang tidak disebutkan bilangannya, seperti
membaca sholawat, ya, bebas, 1.000, 2.000, 3.000 boleh, ya. Warawaina fi musnadil imami Ahmad wa sunan ibni Majah wa kitab ibni Sunni an ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah, dan Kitab Ibnu Sunni dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, menceritakan Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh, qala, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Ya, ini bacanya subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ini doa. Kalau doa yang bacanya imam, domirnya harus dibentuk jamak karena dia bukan zikir. Ini bedanya. Allahumma inni, jadi Allahumma inna nas'aluka, as'aluka jadi nas'aluka. Ilman nafi'an tetap, wa amalan mutaqabbalan tetap, tidak ada domir di situ, wa rizqan thayyiban. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, amal ibadah yang diterima, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Thayyib itu maknanya dua. Bagus menurut fisik, menurut tubuh, bagus menurut Allah. Jadi bagus menurut kita itu 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang istilahnya gizi berimbang, itu namanya thayyib. Jadi nggak boleh makan tidak ada gizinya, makan tiwul terus, jangan. Yang bergizi. Tetapi juga thayyib itu maknanya halalan, ya, yang halal. Kalau dia tidak memperhatikan aspek ini, tidak warok, maka tubuhnya tidak mungkin menggerakkan untuk kebaikan. Jadi ada anak yang nggak mau sholat, ada anak yang dibimbingnya nggak mau suruh ngaji, nggak bisa baca Al-Quran. Kalau memang sudah berupaya disuruh tidak mau juga, maka mesti ditanya dikasih makan apa. Maka bisa jadi bapaknya yang salah. Makanan yang haram itu nggak mungkin membentuk perbuatan dan kesadaran yang baik, tidak mungkin. Ibnul Jauzi, ya, ulama besar, mengatakan, idza gharaqal qalbu fil mubahi azlama. Apabila hati manusia itu tenggelam dengan hal-hal yang boleh, yang mubah, yang tidak haram, azlama, bisa menjadi gelap. Fakaifa bil harami, bagaimana kalau dia makannya yang halal? Makan yang halal kalau terus menerus perutnya kenyang, tidak ada laparnya, bisa gelap hatinya. Lalu bagaimana kalau makannya yang haram? Nah, jadi Bapak jangan menuntut anak melakukan kebaikan, beribadah kalau kita memberi makannya tidak yang halal. Dan itu nanti celengan investasi kita. Kita sedang memperberat siksaan buat kita sendiri. Tidak selesai istri kita, anak kita yang jelek, kemudian kita lepas tangan, nggak bisa.
Kalau di dunia orang bilang mana buktinya? Karena semua sudah luluh, sudah terserap dalam badan. Tapi di hadapan Allah tidak ada catatan yang hilang sedikit pun. Ya, banyak orang menyesal, tapi dia nggak koreksi. Ya, bahwa yang salah bukan anaknya, bapaknya yang salah. Dulu pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab, pada masa beliau menjadi khalifah, ada seorang ayah yang minta nasihat sama Umar Ibnul Khattab. Bagaimana baiknya menghadapi anaknya yang tidak mau ibadah. Anaknya yang sulit diatur, lawan, keras kepala. Bertanya, akhirnya Sayyidina Umar tidak bisa memutuskan. Dan beliau mengatakan, sekarang kau pulang. Besok kau kemari jam segini lagi. Kau bawa anakmu. Besok datang bapak ini bawa anaknya yang sudah remaja. Coba kau ucapkan di depan anak. Yang kemarin kau ucapkan. Ceritakan anak ini nggak mau ibadah, sulit diatur, tidak hormat pada orang tua. Ya, tidak mau ini, tidak. Sayyidina Umar tanya, betul omongan bapak? Betul. Lalu kenapa kau tidak mau menghormatinya? Aku tidak pernah diajarnya. Aku tidak pernah diberikan tuntunannya. Dan aku tidak lihat orang tuaku di rumah tuh begini begitu. Oh gitu. Sini kamu. Bapaknya dipanggil dekat, ditonjok hidungnya sampai muncrat keluar darah. Kau yang salah. Jadi bapak kita jangan nuntut anak. Kalau mereka tidak kita berikan pedoman, kemudian kita marah sama anak. Tidak bisa. Ya. Jadi jangan membuat masalah, dan itu awalnya adalah makanan, minuman. Bapak, anak kita yang remaja itu, anak yang punya cucu, sekarang ini resto dari Eropa masuk dari sini. Apa itu? Makanannya begitu banyak. Korea, Jepang, Chinese, Korea, sudah banyak. Anak-anak muda itu bangga kalau makan duluan dan dia selfie bahwa dia makan duluan. Padahal dia nggak tahu itu halal apa haram. Anak-anak sekarang bilang orang ayam kok. Ayamnya benar bukan dari mereka, mati kalau dibawa ke sini. Semuanya itu produk lokal, tapi bumbunya itu dari mereka, diekspor sama mereka. Di sini, chef di sini cuma menyaji. Apa yang mesti dibanggakan ketika kita tidak koreksi anak kita makanannya? Akhirnya melawan. Ini nih Pak, bulan ini nih paling tragis betul. Saya kalau malam itu pulang mengajar itu nggak langsung bisa tidur karena sarafnya itu kenceng gitu. Relax dulu nonton TV sambil olahraga, ya, bersepeda statis. Anak umur 12 tahun bunuh ibu. 12 tahun itu kelas 6. Kenapa dibunuh ibunya? Padahal ibunya harus dihormati. Ibunya anak pintu buka surga.
Iya, itu mah agama. Tapi anak mesti dilihat. Gen Z sekarang Pak, generasi Z, Gen Z. Di bawahnya sekarang generasi Alpha. Beda sama kita. Kita dulu dipukul sama guru, ngomong di rumah malah ditambahin. Anak sekarang nggak bisa, gurunya ditunggu, repot Pak. Anak 12 tahun ini, ya, dia lihat ibunya itu kalau marah itu mukulnya itu pakai kayu, mukulnya itu pakai sabuk, kakaknya itu dipukul. Dari kecil dia udah lihat keras ibunya, nggak ada cinta. Terus ketika dia sudah besar, ternyata dia juga dipukul dengan sabuk itu. Akumulasi sehari, seminggu, sebulan terus numpuk. Akhirnya dia punya HP, seneng sama game detektif, cari meneliti gitu. Dihapus sama ibunya. Marah dia, ambil pisau, ditusuk. Ditusuknya itu bukan sekali Pak, sekali aja mati, ditusuk-tusuk. Sudah berdarah. Kakaknya lihat, jerit kakaknya, pegang, diambil, dibuang. Selesai, belum, turun dia, ambil pisau baru, ditusuk lagi ibunya, 22 lubang. Gila. Jangan ditanya kenapa dia begitu. Dikasih makan apa? Dan paling dekat kemarin di Sulawesi, bapaknya dibunuh. La ilaha illallah. Jadi Bapak, mau kita, siapa yang menanam maka dia akan panen. Apa yang dipanen tergantung apa yang ditanam. Nggak bisa kalau tanam pohon asem ingin memanen buah duren yang manis, nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Itu yang dimaksud dengan tayyib. Jadi minta rizqan tayyiban, minta. Ini Pak, saya termasuk mengamalkan ini. Ya, Allahumma inni, kalau sendiri, kalau bersama, Allahumma inna nas'aluka. Karena doa, makmumnya amin. Ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbal, kami minta ya ibadah yang diterima. Wa rizqan thayyibah, minta rezeki yang bagus dan halal. Nih saya ngomongnya di masjid nih Pak. Ya, saya tidak bohong. Terus minta. Suatu saat dulu sebelum seperti sekarang, peralihan antara saya jadi pengacara mau berubah jadi ustadz. Jadi pengacara itu ditakuti orang, duitnya banyak. Saya tinggalkan itu. Nah, proses perpindahannya itu pahit, getir. Kadang tidak punya uang. Maka saya datang ke famili saya yang pejabat. Datang basa-basi, maka saya bilang, tolong dong, saya perlu uang. Dia tanya, berapa butuhnya, Bang? Ya, nggak banyak. Sekian, saya bilang.
Maka ditariknya dus supermi yang besar, dus supermi keluar, didorong ini, ambil semaunya abang, duit penuh satu kardus itu, ambil aja semaunya abang. Tapi bibirnya dia nggak bisa tahan, tapi ini uang ini haram, nggak bisa dijaga. Kalau dia bilang dia mau sombong, dia bilang ambil aja, terserah, udah selesai, halal buat saya karena saya tidak tahu. Tapi karena saya minta terus rezekinya yang bagus dan halal, bibirnya nggak bisa tahan, tapi haram uang ini. Yang halal adanya ini 75.000 di kantong. Ya udah saya minta ini aja. Bapak milih yang 75.000 apa milih? Perlunya 8 juta. 20 juta, 30 juta ambil, tapi halal. Jangan bilang gini, sekali aja ini Tuhan juga ngerti, lagi kepepet gitu. Masuk, nggak akan jadi baik. Anak, istri, marah nanti kita. Padahal kita pelaku utamanya. Nah, jadi kalau terus melakukan minta seperti itu, dia nggak bisa jaga mulutnya, sehingga kita terpelihara. Sepanjang jalan pulang saya pikirin, ya Allah, benar-benar. Jadi dijamin bahwa dia tidak akan berduka. Dia tidak akan dipengaruhi oleh setan, dikuasai setan. Dan dia diberikan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang salah. Pulang itu cuma saya mengagumi saja. Benar, subhanallah. Ya. Mau 8 juta apa 75.000? Berat. Dan itu saya rasakan. Berat sekali. Padahal kebutuhannya mendesak. Saya bilang, ufawwidu hadza ilaika ya Allah. Aku serahkan ini semua, terserah engkau ya. Sesungguhnya pundak ini sudah tidak kuat lagi mengangkatnya. Apa yang terjadi Pak? Ada aja tuh rezeki-rezeki dari ya Nabi ar-rizki min haitsu la yahtasib, dibuat jalur-jalur oleh Tuhan itu yang dikumpulkan cukup tanpa melakukan kesalahan. Tanpa ada yang haram. Yang muda-muda nih, perhatikan. Jangan takut. Jangan bilang, ya Allah sekali ini aja ya Allah. Tuhan juga tahu gua kepepet. Jangan. Anaknya susah diatur. Bininya ngelawan mulu. Jangan. Nyesel nanti kita. Ya. Warawaina fihi an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuharriku safataihi ba'da salatil fajri bi syai'in. Kami meriwayatkan hadis fihi, ya, di dalam kitab yang telah disebutkan, ya, dalam Musnad Imam Ahmad dari Suhaib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yuharriku safatai. Beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Berarti beliau membaca. Ba'da salatil fajri bisyai'in, setelah salat fajar, salat subuh. Beliau menggerakkan dua bibirnya. Fakultu ya Rasulullah, ma hadzal ladzi taqul. Jadi bacanya tadi pelan. Suhaib tidak mendengar.
Setelah selesai dia tanya, "Ya Rasul, ma hadzal ladzi taqul?" Apa yang tadi kau ucapkan? Kedua bibirmu bergerak itu apa yang kau ucapkan? Ya. Qala, maka Nabi berjawab, ini yang dibaca. Allahumma bika uhawil, wa bika usawil, wa bika uqatil. Allahumma bika uhawil. Ya Allah, aku berdaya dengan daya dan kekuatanmu. Ya, berdaya dan berkuat dengan kekuatanmu. Jadi Bapak, kita dari bangun, ini kan subuh nih, habis sholat subuh, kita bisa melakukan apa saja. Tapi itu tenaga, itu kekuatan, itu potensi diri kita. Nabi bilang, ya Allah, ketika aku ingin menggerakkan, ketika ingin melakukan, maka ini adalah daya dan kekuatanmu. Jadi digantungkan. Ya, wabika usawil, dan karenamu usawil. Apa maknanya usawil? Udafi'u minas sial. Sial itu bahasa Arab. Dan denganmu aku menolak segala kesialan. Ya. Wa uqatil. Apa maknanya uqatil? Uqasim wa ujahid. Aku melawan dan aku berjihad kepada musuh-musuh dengan kekuatan. Jadi bukan maunya. Ini Pak. Nabi itu kalau mau perang sama dengan kesehariannya mencintai. Baca enggak? Enggak. Bumi yang kita pijak itu ta'iju ilallah. Orang ini tidur habis subuh ya Allah, tidak berzikir. Subhanallah. Lah kalau kita mau berbohong, bagaimana orang buminya yang bersaksi? Siapa yang mau kita bohongi ketika buminya yang mengatakan pada hari itu? Subhanallah, wallahu a'lam. Babu ma yaqulu inda sobahi wa inda samai, wallahu a'lam.